Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1652. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. No, I don't wanna waste what's left. Dari istana 10 kesengsaraan sangat jelas, beberapa pria mungkin bisa menolak pertemuan yang tidak bisa dijelaskan, tapi sulit untuk menahan godaan dari kecantikan paling familiar di sekitar mereka. Dapat dikatakan bahwa meskipun wanita lain telah menghilang, ujian dan bahaya ilusi semakin meningkat. Memikirkan hal ini, Qin Chen tersenyum dingin di saat dia hendak mendorong Pang Muling menjauh. Tiba-tiba sesuatu muncul di kehampaan di segala arah. Karena pada saat ini ada kekuatan jahat yang perlahan menyebar kepada Qin Chen, dan bola api jahat juga tiba-tiba muncul dari tubuh Qin Chen. Duar, darah di tubuh Qin Chen pun seketika mendidih dalam sekejap. Rasa terbakar langsung memenuhi seluruh tubuh Qin Chen. Tidak, kekuatan ini, kata Qin Chen, ekspresinya berubah seketika. Qin Chen jelas telah lulus ujian tingkat keempat sebelumnya, tetapi mengapa darahnya mendidih lagi sekarang? Bukan hanya darahnya, namun setiap sel di tubuh Qin Chen menjadi panas. Hasrat naluriah langsung memenuhi tubuh Qin Chen, membuat Qin Chen tak mampu mengendalikan tubuh dan pikirannya sama sekali. Qin Chen tidak melihat bahwa matanya telah berubah menjadi hitam pekat saat ini. Seperti jurang, dan bahkan bagian putih dari mata Qin Chen telah menghilang. Mata Qin Chen menjadi hitam. Di suatu tempat di dalam kegelapan ada kekuatan yang menyerangnya. Ini kekuatan jurang maut berdengung. Dari tubuh Qin Chen di pagoda Guyu, Kaisar Agung dunia bawah yang tersegel sepertinya merasakan sesuatu, dan kekuatan aslinya sedikit bergetar mencoba membangunkannya. Namun pada titik tertentu, kekuatan jahat ini diam-diam memasuki pagoda Guyu, langsung menutupi asal-usul Kaisar Agung dunia bawah. Sementara di dalam fantasi, oke, karena kamu tidak bisa melewati level kelima seperti ini, aku tidak percaya. Jika kamu masuk lebih dalam, kamu masih tidak bisa melewatinya, kata Qin Chen. Mata Qin Chen menjadi gelap di beberapa titik dan dia seperti jahat seperti dewa iblis. Tangan Qin Chen lalu meraih pakaian Pang Muling. Qin Chen merobeknya dengan keras. Dengan suara robekan kain kasar rapuh, Pang Muling langsung terkoyak, memperlihatkan sosok Pang Muling yang sangat agung dan tubuhnya yang halus. Qin Chen menggenggam erat Pang Muling dan bergabung dengannya dengan ganas. Kekuatan gelap yang menakutkan menyerang, membentuk pemandangan yang menakutkan di dunia ini. Dalam ilusi, Qin Chen dan Pang Muling dengan cepat saling terjalin. Setiap kali mereka terjalin, dampak menakjubkan melanda mereka, menyebabkan kekosongan di segala arah. Qin Chen telah melihat terlalu banyak ilusi. Terkadang jika dia ingin menerobos ilusi, maka dia tidak harus tetap terjaga secara paksa. Dia juga dapat sepenuhnya tenggelam di dalam ilusi itu sendiri untuk menyerang dirinya sendiri. Dan juga, Qin Chen sangat percaya bahwa Pang Muling di depannya ini itu hanyalah lahir dari ilusi. Qin Chen langsung jatuh ke dalam ilusi tersebut dan ingin melarikan diri darinya. Boom! Qin Chen melancarkan serangan kekerasan terhadap Pang Muling, tetapi apa yang Qin Chen tidak sadari adalah ketika dia dan Pang Muling bergabung bersama lagi dan lagi, kekuatan gelap yang aneh samar-samar terlihat di langit dan bumi di sekitar. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, memancarkan cahaya dingin. Kekuatan tak terlihat dilepaskan menyebabkan pupil mata Qin Chen menjadi gelap, mengganggu sebagian kewarasannya. Di sekitar langit dan bumi, seluruh kosmik si Apenua terasa terkorosi dan akan runtuh. Di bawah pengaruh kekerasan Qin Chen, seluruh tubuh Pang Muling terasa panas dan dia menangis terseduh-seduh. Bagaimanapun Pang Muling masih perawan. Dan ini adalah pertama kalinya dia mencobanya. Bagaimana dia bisa merasakan dampak yang begitu dahsyat. Pada saat ini dia seperti domba yang lemah, terus-menerus naik dan turun di laut yang ganas, bertahan lapisan demi dampak. Namun, aura samar yang mewakili asal mula kegelapan terbentuk di tubuhnya, dan setelah terjalin dengan kekuatan Qin Chen, kekuatan khusus dan aneh terbentuk di antara keduanya. Kekuatan ini begitu tersembunyi sehingga baik Qin Chen maupun Pang Muling tidak menyadarinya sama sekali. Sementara di dunia luar, Pang Muling berdiri di sana dengan linglung. Bagi orang luar, Pang Muling terlihat normal,
Tetapi kenyataannya tubuh dan jiwa Pang Muling mengalami dampak yang tak ada habisnya, dan napas khusus perlahan keluar dari tubuhnya. Ini, leluhur Tuoba tiba-tiba merasakan sesuatu mengerutkan kening dan tiba-tiba menatap Pang Muling. "Senior Tuoba, ada apa?" kata penguasa istana Anyou. Dia tak mau menoleh. "Ada yang salah," kata leluhur Tuoba. Dia mengerutkan kening. Entah kenapa ada perasaan krisis yang kuat di hatinya saat ini, seolah-olah akhir akan segera tiba. Seketika sosok leluhur Tuoba bergoyang dan tiba-tiba mendatangi Pang Muling. "Senior Tuoba, apa yang kamu lakukan?" Ekspresi Tuan Istana Anyou berubah dan dia tiba-tiba berhenti di depan Pang Muling, terlihat sedikit gugup. Kini Qin Chen sedang menjalani ujian. Leluhur Tuoba bisa dikatakan sebagai ahli terkuat yang hadir. "Kamu minggir," kata leluhur Tuoba. Dia menatap Tuan Istana Anyou dengan ekspresi yang sangat jelek. Matanya melewati Tuan Istana Anyou dan mendarat di Pang Muling. Seketika hati penguasa istana Anyou tenggelam dan dia merutkan kening. "Senior Tuoba, sepertinya putriku tidak menyinggung perasaanmu kan? Bukankah terlalu berlebihan berurusan dengan junior dalam kapasitasmu?" kata Tuan Istana Anyou. Pada saat ini Tuan Istana Anyou sangat marah di dalam hatinya. "Sial, jangan bicara tentang etika bela diri lagi. Pang Muling adalah kartu tub terkuat antara rumah Anyou dan keluarga Tuoba, dan juga merupakan penghubung terbesar untuk menghubungi Nak Qin Chen. Leluhur Tuoba ini tidak akan melihat bahwa Nak Qin Chen masih dalam ujian, jadi dia ingin membunuh putriku. Bahkan jika dia bisa menyelesaikannya setelah keluarga Tuoba, itu bukan masalah besar." Ketika leluhur Tuoba mendengar ini, dirinya langsung tertegun sejenak. Kemana orang ini akan pergi? Tetapi ekspresinya sama sekali tidak santai, dan dia berkata dengan penuh perhatian, "Bukan itu maksudku, tetapi ada yang salah dengan putrimu," kata leluhur Tuoba. "Ada yang salah dengan putriku? Senior Tuoba, apakah kamu bercanda?" kata penguasa istana Anyou. Dia terlihat jelek. Leluhur Tuoba terlihat serius. "Aku tidak berbohong kepadamu dan tidak perlu berbohong kepadamu. Putrimu sepertinya memancarkan kekuatan khusus. Bahkan aku merasa sedikit berdebar dari aura ini meskipun aku tidak melakukannya. Aku tahu apa yang terjadi. Pasti ada sesuatu yang terjadi kepada putrimu," kata leluhur Tuoba. "Apa? Bahkan kamu merasakan jantung berdebar-debar?" Semua orang pun terkejut dan menoleh dengan tidak percaya. Ini terasa semakin keterlaluan. Leluhur Tuoba pernah memiliki kultivasi di tingkat 3 transendensi. Bahkan dia merasakan kekuatan jantung berdebar-debar. Apa maksudnya ini? "Jika kamu tidak percaya, coba saja sendiri dan kamu akan tahu," kata leluhur Tuoba. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. "Mencoba?" Tuan Istana Anyou sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh leluhur Tuoba, tapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan berkata, "Linger, apa maksud dari senior Tuoba?" Di hadapan semua orang, Pang Muling berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak menjawab. Penguasa istana Anyou merutkan kening dan pada saat ini dia juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres terhadap putrinya. Karena Pang Muling tidak menjawab dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, dan bahkan mata Pang Muling terpejam saat ini dengan ekspresi yang samar-samar menyakitkan tetapi tak terlukiskan di wajahnya, yang membuat orang merasa sangat aneh. "Linger, Linger!" Penguasa istana Anyou mengubah ekspresinya. Dia mengulurkan tangannya untuk membangunkan Pang Muling. Tetapi sebelum tangannya menyentuh Pang Muling, terdengar ledakan. Tiba-tiba aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Pang Muling itu meledak dengan kegelapan. Penguasa istana Anyou pun seketika diterbangkan keluar, dan Tuan Istana Anyou mengeluarkan seteguk darah di tempat. Penguasa istana Anyou segera menstabilkan sosoknya. Dia mengabaikan lukanya dan berteriak dengan cemas, "Linger, ada apa denganmu?" "Kekuatan ini," kata leluhur Tuoba. Dia memperhatikan dan mengubah ekspresinya. "Mungkinkah?" Ketika leluhur Tuoba merasa ngeri, dia melihat istana 10 kesengsaraan di kejauhan tiba-tiba bergetar dengan keras. Awalnya istana 10 kesengsaraan hanya membebaskan 5 sisinya 5 wajah, benar-benar membuka mata mereka secara bersamaan. Di matanya aura menakutkan yang mengguncang seluruh lautan kosmik langsung berkembang. 10 sisi aula 10 kesengsaraan itu diaktifkan secara bersamaan dan beberapa napas menakutkan memasuki tubuh Qin Chen dalam sekejap, membuatnya dalam kebingungan. Berbagai aura menakutkan memasuki tubuh Qin Chen hampir secara bersamaan menyebabkan Qin Chen mengeluarkan raungan pelan. Tidak,
Mengapa 5 ujian tersisa dari Istana 10 Kesengsaraan dimulai pada waktu yang bersamaan? Kata leluhur tua Ba, dia berubah warna. Seharusnya setiap ujian di Istana 10 Kesengsaraan penuh dengan bahaya dan kebanyakan orang tidak dapat menahannya bahkan 1 ujian pun. Namun sekarang, 5 ujian yang tersisa sebenarnya dimulai pada waktu yang sama yang membuat leluhur tua Ba terkejut. Chen Shao, kata Chen Sisi, dia dan yang lainnya mengubah warna dan hendak melangkah maju. Namun, boom! Pada saat ini kekuatan jahat Qin Chen meledak seketika dan seluruh kehampaan alam semesta runtuh. Pada saat ini dengan Qin Chen sebagai pusatnya, aturan lautan kosmik dalam radius ribuan mil perlahan runtuh. Membentuk kehampaan gelap, tidak ada aturan yang bisa beroperasi termasuk aturan tertinggi lautan kosmik. Di bawah napas seperti itu, Chen Sisi dan yang lainnya langsung terguncang dan terbang mundur. Hati-hati, leluhur tua Ba juga mengulurkan tangan besar dan menekannya dengan kuat. Dalam sekejap, aura yang mewakili ahli transendensi tingkat 3 naik ke langit dan langsung jatuh ke lokasi Qin Chen. Ketika dia menceritakan spekulasi ini kepada luar, ketika semua orang terkejut, kekuatan menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen. Di dalam fantasi, pada saat ini Qin Chen juga merasakan ada yang tidak beres. Aura antara dirinya dan Pang Muling bercampur dan tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Sebuah kekuatan aneh menyerang tubuhnya. Ada yang salah, kata Qin Chen. Qin Chen saat ini tiba-tiba terbangun dari kebingungan ilusi di depannya. Terlihat di depannya Pang Muling sudah tidak sadarkan diri, wajahnya memerah. Kulitnya menjadi merah muda, meneteskan keringat harum dan sangat kemerahan. Dan sekelilingnya kekuatan aneh dan tak kasat mata merembes ke dalam. Wajah Qin Chen sedikit berubah melihat kekuatan ini, perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya. Perasaan krisis ini bahkan lebih menakutkan daripada saat pertama kali bertemu dengan Kaisar Agung Dunia Bawah. Itu adalah, kata Qin Chen, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di kehampaan di depan, sekelompok kekuatan gelap melonjak seperti mata. Ketika Qin Chen melihat kekuatan gelap, seluruh tubuhnya langsung jatuh ke dalam mimpi. Boom! Dalam sekejap, Qin Chen merasa seolah-olah berada di dunia yang gelap. Seluruh dunia dikelilingi oleh kegelapan dan tidak ada cahaya yang terlihat di sini. Di depan ada jurang yang sangat luas tanpa keberadaan apapun. Itu adalah keheningan yang mematikan, keheningan abadi tanpa cahaya ataupun keberadaan material apapun. Dalam keadaan linglung, sepertinya ada suara yang terus-menerus terdengar di telinganya, bergema dan mempengaruhi jiwanya. Kekuatan tak terlihat menyapu dari segala arah, diam-diam meresap ke dalam tubuhnya, mencoba untuk mengasimilasi dirinya sepenuhnya. Mata Qin Chen perlahan menjadi gelap. Brengsek! Ekspresi Qin Chen berubah, dia juga merasakan ada yang tidak beres, dan kekuatan Dewa Kaisar Totem di tubuhnya dengan cepat diaktifkan, dan boom! Tanda totem aneh tiba-tiba muncul di tubuh Qin Chen menerangi dunia di segala arah. Namun di saat kekuatan totem ini muncul, kekuatan aneh itu langsung menodai totem Kaisar Ilahi dengan jejak cahaya gelap. Kekuatan totem yang mekar dengan cahaya ilahi tampak seperti perak yang terkorosi secara perlahan. Tidak bisakah kamu menolak kekuatan totem Kaisar Dewa, kata Qin Chen yang mengubah ekspresinya, dan buru-buru mengaktifkan kekuatan jalan kematian luar angkasa. Boom! Jalan yang mewakili dunia bawah dan kekuatan supernatural dari ruang tertinggi berkembang seketika menyapu dalam sekejap. Tapi saat berikutnya, jalan dunia bawah dan kekuatan supernatural dari ruang tertinggi langsung diwarnai dengan lapisan hitam. Seperti bunga yang membusuk perlahan layu. Qin Chen akhirnya mengubah warnanya, baik itu kekuatan totem Kaisar Dewa, kekuatan dunia bawah, dan jalan luar angkasa. Semuanya mewakili kekuatan yang melampaui tingkat transenden. Tapi sekarang di bawah kekuatan aneh ini, kekuatan ini bahkan tidak bisa menahannya untuk sesaat. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak terkejut? Meskipun kemungkinan besar ini karena tingkat kultivasinya yang tidak cukup, bukan berarti dia tidak bisa melawan meski dalam sekejap. Kaisar Senior Agung Dunia Bawah. Pada saat ini Qin Chen tiba-tiba membenamkan kesadarannya ke dalam pagoda Guyu di dalam pikirannya, mencoba membangunkan asal-usul Kaisar Agung Dunia Bawah. Karena Kaisar Agung Dunia Bawah adalah salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah saat itu, dia mungkin memiliki pemahaman tentang kekuatan ini. Tetapi ketika kesadaran Qin Chen memasuki pagoda Guyu, Qin Chen langsung terkejut. Namun lantai 9 pagoda Guyu telah diselimuti oleh kekuatan gelap di beberapa titik.
sepenuhnya menyelimuti asal-usul Kaisar Agung Dunia Bawah. Dan kapan kekuatan ini memasuki pagoda Guyu? Kata Qinchen. Qinchen akhirnya merubah warnanya dan merasakan ada yang tidak beres. Dari kebangkitan benua Tianwu hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya Qinchen menghadapi situasi seperti ini. Kekuatan misterius diam-diam memasuki setiap bagian tubuh Qinchen. Bahkan, Kaisar Agung Dunia Bawah di pagoda Guyu pun demikian diblokir. Bagaimana jika kekuatan ini adalah ujian dari istana ke-10 kesengsaraan? Lalu, mata Qinchen tiba-tiba bersinar dengan ganas dalam sekejap. Kekuatan 10 lapisan reinkarnasi yang dia telan ketika dia menerobos ledakan transendisi keluar dalam sekejap. Kecuali selain kekuatan bumi, air, api, angin, dan ilusi sebelumnya, ruang, sumber racun, waktu, jiwa, dan guntur. Kekuatan petir meledak ke dalam sekejap. Duar. Kekuatan mengerikan melonjak dengan liar dari tubuh Qinchen. Sementara di dunia luar, tampilan terus-menerus Qinchen tentang Dewa Kaisar Totem dan kekuatan lain di tubuh Qinchen juga langsung tercermin sepenuhnya di dunia luar. Melihat kekuatan Dewa Kaisar Totem yang dilepaskan oleh Qinchen, langsung ditekan, leluhur Tuoba tidak bisa menahan napas. Benar saja, bahkan kekuatan orang dewasa itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan jurang maut, kata leluhur Tuoba. Pada saat ini, leluhur Tuoba hampir yakin bahwa kekuatan yang berasal dari benih Istana 10 Kesengsaraan adalah kekuatan jurang maut. Mereka yang dipilih oleh jurang maut pasti akan menjadi budak jurang maut. Dari zaman kuno sampai sekarang tidak ada orang yang pernah memiliki jalan keluar. Sepertinya klan Tuoba kita juga harus meninggalkan dunia ini. Kata leluhur Tuoba, dia dapat memperkirakan bahwa tempat ini pasti akan diperhatikan oleh beberapa kekuatan kuno di lautan alam semesta di masa depan. Ini akan membentuk keberadaan Jedi. Namun butuh banyak usaha untuk memeluk pahanya, dan dalam sekejap mata, sambil menghela napas, leluhur Tuoba merasakan kehilangan yang tak ada habisnya di matanya. Namun pada saat ini suara terkejut tiba-tiba terdengar di telinga leluhur Tuoba. Kamu bilang kamu tahu bahwa orang di belakang Tuan Chen adalah orang yang mengejar Dewa Kaisar Totem. Tapi leluhur naga Hong Huang datang ke sisi leluhur Tuoba dengan ekspresi heran. Yah, tepat sekali. Leluhur Tuoba menghela napas. Kaisar kuno dari klan Dewa Kuno menjelajahi laut semesta dan membunuh kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya di lautan semesta yang gemetar ketakutan. Tuan Muda Chen milikmu seharusnya adalah keturunan dari kakak laki-laki itu. Sayang sekali jurang ini kekuatannya terlalu menakutkan. Aku khawatir, kata leluhur Tuoba. Dia menggelengkan kepalanya di saat mengatakan ini. Jika Kaisar kuno sendiri ada di sini, maka dia mungkin bisa menyelamatkan Qinchen. Namun dengan tingkat kultivasi Qinchen saat ini, dia tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan magis Kaisar kuno, dan dia takut dia akan berada dalam bahaya yang serius. Aku takut setengah mati. Setelah mendengar kata-kata leluhur Tuoba, leluhur naga Hong Huang tidak bisa menahan napas lega dan sering menepuk dadanya. Seluruh tubuhnya menjadi lebih rileks dalam sekejap. Wajah aslinya yang gugup tiba-tiba dipenuhi dengan senyuman. Seluruh wajahnya berseri-seri dan dia menjadi sangat percaya diri dalam sekejap. Dia lalu bertanya kepada leluhur Tuoba, "Saudaraku, bisakah kamu berbicara dengan jelas di masa depan? Itu berbahaya. Apakah menurut Anda Tuan Chen sedang dalam masalah? Jadi menurutmu pendukung Tuan Chen itu adalah orang yang berasal dari Dewa Kaisar Totem, orang yang ditahan di lautan virtual. Orang ini hanyalah seorang tahanan, bagaimana dia bisa menjadi latar belakang pendukung di belakang Tuan Muda Chen?" Kata leluhur naga Hong Huang. "Seorang tawanan," kata leluhur Tuoba. Dia tampak kaget. Apa sebenarnya yang terjadi? Senior Gudi Kaisar kuno itu adalah seorang tahanan, apakah itu mungkin? Jangan khawatir, latar belakang Tuan Muda Chen lebih besar dari yang Anda kira. Anda masih nenek moyang klan Tuoba, Anda ahli transenden tingkat 3, Anda benar-benar belum pernah melihat dunia luar. Kata leluhur naga Hong Huang. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sangat lega. Dirinya pikir leluhur Tuoba telah mengenali identitas Tuan Muda Chen. Tetapi siapa yang tahu bahwa leluhur Tuoba hanya mengenali pria di lautan pasang surut, di lautan virtual yang dipenjara. Meskipun pria yang dipenjara di lautan virtual itu cukup hebat, namun dia telah dipenjara di lautan virtual selama bertahun-tahun dan dia sangat rendah hati ketika melihat Tuan Muda Chen.
Sekalipun dia adalah ahli yang kuat, kekuatannya terbatas, atau dengan kata lain, dia tidak akan pernah bisa menduduki peringkat di depan Tuan Chen. Orang-orang di lautan kosmik ini belum pernah melihat dunia. Pada saat ini, leluhur Tuoba terkejut ketika dia melihat ekspresi dari leluhur naga Hongwang yang sebelumnya tertekan tiba-tiba menjadi sangat santai.